bagaimana keilahian Kristus bisa berpadu dengan kemanusiaannya? Bunda Maria tentu bukanlah ibu Tuhan, tetapi ibu dari manusia Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan merupakan bayi yang menangis tidak berdaya? Tidakkah lebih akurat untuk menyatakan bahwa dia ada bersama Kristus dalam kedekatan yang istimewa seperti di dalam kuyut? Meski dengan beberapa inkonsistensi yang nyata, kaum Ortodoks tetap bersikukuh dengan senjata mereka. Cyril, uskup Alexandria, mengulangi keyakinan Athanasius. Tuhan benar-benar telah turun ke dunia kita yang cacat dan rusak, juga bahkan telah merasakan kematian dan kefanaan. Tampaknya mustahil untuk mendamaikan ini dengan keyakinan yang sama kukuhnya bahwa Tuhan benar-benar perkasa, tidak dapat menderita atau berubah. Tuhan Yunani yang jauh, yang dicirikan terutama oleh apatheia ilahi, kelihatan sangat berbeda dari Tuhan yang dianggap telah berinkarnasi di dalam Yesus Kristus. Kaum Ortodoks merasa bahwa para pembid'ah yang memandang gagasan tentang Tuhan yang menderita dan tak berdaya sebagai penghujatan, ingin mengeringkan aspek misteri dan kedahsyatan dari yang ilahi. Paradoks inkarnasi tampaknya merupakan penangkal bagi Tuhan Helenik yang tidak melakukan apa-apa untuk membangkitkan kepuasan kita dan yang sepenuhnya dapat dinalar. Pada tahun 529, Kaisar Justinian menutup sekolah filsafat kuno di Athena, benteng terakhir paganisme intelektual. Guru besar terakhirnya adalah Proclus, murid Plotinus yang paling bersemangat. Filsafat pagan menyurut dan tampak dikalahkan oleh agama baru itu, Kristen. Akan tetapi, 4 tahun kemudian muncul 4 risalah mistik yang disebut-sebut ditulis oleh Denis dari Areopagus, orang Athena pertama yang menjadi pengikut Paulus. Sebenarnya, risalah-risalah itu ditulis oleh seorang Kristen Yunani abad ke-6 yang ingin mempertahankan anonimitasnya. Namun, nama samaran itu memiliki kekuatan simbolik yang lebih penting daripada identitas pengarangnya sendiri. Denis, samaran ini berhasil membaptis pandangan-pandangan Neoplatonisme dan menyandingkan Tuhan Yunani dengan Tuhan Semitik Alkitab. Denis juga merupakan pewaris para patriark Kapadokia, seperti halnya Basil. Dia memandang serius pembedaan antara kerigma dengan dogma. Dalam salah satu suratnya, dia menegaskan bahwa ada 2 tradisi teologis, keduanya berasal dari para nabi. Injil kerigmatik sudah jelas dan diketahui. Injil dogmatik bersifat tertutup dan mistik. Namun, keduanya saling tergantung dan esensial bagi keyakinan Kristen. Yang satu merupakan permulaan simbolik dan bersyarat, yang lainnya bersifat filosofis dan bisa dibuktikan, dan yang tak terucap terjalin dengan apa yang terucapkan. Kerigma menarik perhatian karena kebenarannya yang nyata dan jelas, tetapi tradisi dogma yang diam atau tersembunyi merupakan misteri yang memerlukan inisiasi. Ia mempengaruhi dan menetapkan jiwa bersama Tuhan melalui inisiasi yang tidak mengajarkan apa-apa. Demikian Denis menegaskan dengan kata-kata yang mengingatkan orang kembali kepada Aristoteles. Ada kebenaran agama yang tidak dapat diungkapkan secara memadai oleh kata-kata, oleh wacana rasional atau logis. Ia hanya bisa diungkapkan secara simbolik, melalui bahasa dan isyarat-isyarat liturgi, atau melalui doktrin yang merupakan tirai-tirai suci yang menyembunyikan makna tak tertuliskan dari penglihatan, tetapi juga menyesuaikan Tuhan yang misterius dengan keterbatasan manusia dan mengungkapkan realitas dalam istilah-istilah yang bisa dipahami secara imajinatif jika tidak secara konseptual. Makna tersembunyi atau esoterik bukan ditujukan bagi kalangan elit saja, tetapi untuk semua umat Kristen. Denis tidak mengajukan sebuah disiplin muskil yang hanya cocok bagi para pendeta dan rahib saja. Liturgi yang dilaksanakan semua yang mengimaninya merupakan jalan utama menuju Tuhan dan mendominasi teologinya. Alasan mengapa kebenaran-kebenaran ini disembunyikan di belakang sebuah tabir pelindung bukanlah untuk menjauhkan manusia, melainkan untuk menaikkan seluruh orang Kristen dari persepsi indrawi dan konsep-konsep ke taraf realitas Tuhan yang tak terungkapkan itu sendiri. Kerendahan hati yang telah mengilhami Kapadokian untuk mengklaim bahwa semua teologi pastilah mengandung kelemahan, bagi Denis justru menjadi sebuah cara pasti untuk naik menuju Tuhan. Sebenarnya, Denis sama sekali tidak menyukai penggunaan istilah Tuhan, mungkin karena istilah itu telah memperoleh begitu banyak konotasi antropomorfis yang tak layak. Dia lebih suka menggunakan istilah teurgi dari Proclus, yang pada dasarnya bersifat liturgis.
Teurgi di dalam dunia pagan merupakan penyerapan nama ilahi melalui pengorbanan dan penyucian. Denis menerapkan ini kepada ucapan Tuhan yang bila dipahami dengan baik juga dapat melepaskan energia ilahi yang melekat pada simbol-simbol yang diwahyukan. Dia sependapat dengan Kapadokian bahwa semua kata dan konsep kita untuk Tuhan tidaklah memadai dan tidak boleh diambil sebagai deskripsi akurat tentang realitas yang sebenarnya berada di luar lingkup kita. Bahkan kata Tuhan itu sendiri keliru, sebab Tuhan berada di atas Tuhan, sebuah misteri yang melampaui wujud. Orang Kristen harus menyadari bahwa Tuhan bukanlah wujud tertinggi yang berada pada puncak hierarki di atas wujud-wujud lain yang lebih rendah. Benda-benda dan manusia tidak berseberangan dengan Tuhan sebagai realitas yang terpisah atau wujud alternatif yang bisa menjadi objek pengetahuan. Tuhan bukanlah satu dari sekian hal yang ada dan sama sekali tidak sama dengan segala sesuatu yang ada dalam pengalaman kita. Sebenarnya, adalah lebih akurat untuk menyebut Tuhan sebagai tiada, bahkan tidak mesti menyebutnya suatu trinitas sebab dia bukanlah kesatuan maupun trinitas dalam pengertian yang kita ketahui. Dia berada di atas segala nama sebagaimana halnya dia berada di atas segala wujud. Sungguh pun demikian, kita dapat menggunakan ketidakmampuan kita untuk berbicara tentang Tuhan sebagai metode untuk mencapai kemanunggalan dengannya, yang tidak kurang dari deifikasi atau teosis, hakikat kita sendiri. Tuhan telah mewahyukan sebagian dari namanya kepada kita di dalam kitab suci, seperti Bapa, Putra, dan Roh. Namun tujuan dari hal ini bukanlah untuk menanamkan informasi tentang Dia, melainkan untuk mengantarkan manusia kepadanya dan membuat mereka mampu untuk ikut memiliki sifat yang suci. Pada setiap bab dalam risalahnya, The Divine Names, Denis mengakui dengan sebuah kebenaran kerigmatik yang diwahyukan oleh Tuhan. Kebaikannya, kebijaksanaannya, perlindungannya, dan sebagainya. Denis kemudian melanjutkan dengan memperlihatkan bahwa meskipun Tuhan telah mewahyukan sesuatu tentang dirinya dalam sifat-sifat semacam itu, apa yang diwahyukan itu bukanlah dirinya sendiri. Jika kita benar-benar ingin memahami Tuhan, kita harus menyangka sifat-sifat dan nama-nama itu. Jadi, kita mesti mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan bukan Tuhan sekaligus. Baik kemudian segera mengatakan bahwa Dia bukan baik. Kejutan paradoks ini, sebuah proses yang mencakup pengetahuan maupun ketidaktahuan, akan mengangkat kita dari dunia ide-ide yang fana menuju realitas yang tak dapat diungkapkan itu sendiri. Dengan demikian, kita memulai dengan mengatakan bahwa ada pemahaman, nalar, pengetahuan, sentuhan, persepsi, imajinasi, nama, dan banyak hal lainnya mengenai Dia. Akan tetapi, Dia tidak bisa dipahami dan tak ada yang dapat diucapkan mengenai dirinya. Dia tidak bisa dinamai. Dia bukanlah salah satu dari apa yang ada. Oleh karena itu, membaca kitab suci bukanlah sebuah proses menemukan fakta-fakta tentang Tuhan, melainkan mesti menjadi sebuah disiplin paradoksikal yang mengubah kerigma menjadi dogma. Metode ini adalah sebuah teurgi, penyerapan kekuatan ilahi yang memampukan kita naik menuju Tuhan itu sendiri dan, seperti yang selalu diajarkan oleh kaum Platonis, menjadikan diri kita sendiri ilahiyah. Ini merupakan metode yang membuat kita berhenti berpikir. Kita mesti meninggalkan semua konsepsi kita tentang yang ilahi. Kita memberhentikan seluruh aktivitas pikiran kita. Kita bahkan mesti meninggalkan pengingkaran kita terhadap sifat-sifat Tuhan. Baru kemudian kita akan mencapai kemanunggalan, memabukkan dengan Tuhan. Ketika Denis bercerita tentang kemabukan karena Tuhan, dia tidak merujuk pada keadaan pikiran tertentu atau bentuk kesadaran alternatif yang dicapai melalui latihan yoga yang tak jelas. Keadaan ini dapat diraih setiap orang Kristen melalui metode doa atau teoria yang paradoksial, yang akan membuat kita berhenti berbicara dan membawa kita ke dalam keheningan. Ketika kita masuk ke dalam kegelapan yang berada di luar akal, kita bukan hanya akan kehilangan kata-kata, namun bahkan sama sekali bisu dan tidak mengetahui. Seperti Gregory dari Nisa, Denis menemukan banyak pelajaran dari kisah naiknya Musa ke Gunung Sinai. Ketika Musa telah mendaki gunung itu, dia tidak melihat Tuhan di puncaknya, tetapi dibawa ke tempat di mana Tuhan berada. Dia dikelilingi kabut tebal dan tak dapat melihat apa-apa. Jadi segala yang bisa kita lihat atau pahami hanya merupakan simbol. Kata yang digunakan oleh Denis adalah paradigma, yang menyingkapkan kehadiran sebuah realitas yang melampaui semua pemikiran. Musa telah menembus ke dalam gelapnya
ke dalam gelapnya ketidaktahuan itu dan kemudian mencapai kemanunggalan dengan sesuatu yang melampaui semua